perjuangan dan doa ibundanya Imam Syafi'i. Apalagi memang dah dalam keadaan yatim, siapa lagi yang mempedulikannya? Ibundanya. Bagaimana perjuangan ibunda Imam Asy-Syafi'i mendidik Imam Asy-Syafi'i sejak umur 2 tahun dibawanya ke Kuta. Imam ketiga dari 4 mazhab itu adalah Imam Asy-Syafi'i. Nampaknya Imam Syafi'i inilah yang ditunggu-tunggu jamaah. Sudah 2 imam kita bahas, yang mana yang kita ikut? Sebetulnya imam-imam itu kita ikut semua. Tapi kalau kita mau mengkaji tentang bahwa kita ini penganut mazhab Syafi'i, nah kita perlu tahu siapa sebetul Imam Syafi'i. Kok kita ikut? Kok diikuti oleh kebanyakan umat Islam di Asia Tenggara? Bahkan sejak nenek moyang kita dulu masuknya Islam di Indonesia ini, mereka bermazhab Syafi'i. Seperti apa Imam Syafi'i ini diikuti oleh banyak manusia? Tentulah ada sesuatu dalam dirinya sehingga dia diikut banyak orang. Yang pertama, Imam Syafi'i diberi gelar Nasirus Sunnah. Kalau kita balikkan kemarin Imam A'zam, Imam Hanafi gelarnya. Imam Malik, Imam Daril Hijrah, Imam tempatnya hijrah atau imamnya Madinah. Tempat hijrah Nabi kan di Madinah. Nah, Imam Syafi'i gelarnya banyak, di antaranya Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah artinya pembela sunnah. Karena di saat orang-orang Mu'tazilah mengaburkan sunnah, Imam Syafi'i lah yang tampil untuk membela sunnah. Maka dia diberi gelar Nasirus Sunnah. Kemudian dia juga bergelar Faqihul Millah. Faqihul Millah, faqih, orang yang paham fikih. Ulama yang paham fikih, yang paham tentang agama. Millah itu agama. Faqihul Millah, orang yang sangat memahami agama. Bagaimana tidak? Dasar-dasar memahami agama ini dia yang melahirkan konsepnya. Yang melahirkan teori usul fikih. Fikih usul, ada usulnya, asal. Dasar-dasar fikih itu dirumuskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Sebelum datang Imam Asy-Syafi'i, kata Imam Ahmad bahwa ilmu fikih itu terkunci. Setelah datang Imam Asy-Syafi'i, maka kunci-kunci itu, pintu-pintu yang tertutup terbuka. Begitulah kehadiran Imam Asy-Syafi'i dalam dunia ilmu, khazanah ilmu, keilmuan dalam Islam. Imam Syafi'i bukanlah nama aslinya. Nama aslinya Muhammad. Sebagaimana Nabi kita bernama Muhammad, itulah dia nama aslinya Imam Asy-Syafi'i. Dia berkunyah Abu Abdillah. Abu Abdillah artinya Bapak Abdullah. Karena dia memiliki anak bernama Abdullah. Maka sebahagian ulama di zamannya juga memanggil Imam Syafi'i dengan Abu Abdillah. Tapi nama aslinya adalah Muhammad. Kalau kita lihat Abu Abdillah itu kunyahnya, kemudian namanya Muhammad bin Idris. Ayahnya bernama Idris, dia sendiri bernama Muhammad, kakek yang pertamanya Abbas, kemudian Utsman, kakek yang kedua, kakek yang ketiga Syafi'. Kakek yang ketiga inilah yang menyebabkan, yang dinisbatkan ke namanya Syafi', maka dia pun diberi gelar Imam Asy-Syafi'i. Nah, pertanyaannya mengapa ke kakek yang ketiga? Kok tidak kakek yang kedua, misalnya Imam Al-Abbasi? Imam Al-Abbasi bisa juga tuh kakek pertama, atau kakek yang kedua Imam Al-Utsmani. Tapi diambil dari kakek yang ketiga Imam Asy-Syafi'i. Nah, itu di antara sebabnya karena Syafi'i ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diambil barokah dari sahabat Nabi yang oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran disebutkan radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat itu diridhoi oleh Allah.
Jadi diambillah nama Syafi'i itu, nama kakeknya, dinisbatkan kepada namanya Imam Asy-Syafi'i. Berharap dengan bertabarruk dengan nama sahabat itu, mudah-mudahan diberi keberkahan. Itu diantara alasannya mengapa dia diberi gelar Imam Asy-Syafi'i. Dan yang lebih menakjubkan dari nasabnya Imam Asy-Syafi'i ini, dia satu garis keturunannya dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa kemuliaan Imam Asy-Syafi'i. Bertemu pada kakeknya Abdu Manaf bin Qusay. Kalau kita pisahkan, Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi kakek Nabi yang ketiga. Abdul Manaf itu kakek Nabi yang ketiga. Muhammad, Abdullah ayah Nabi. Kakek Nabi pertama Abdul Muttalib, yang kedua Hashim, yang ketiga Abdul Manaf. Begitu pula Imam Muhammad bin Idris, atau kita kenal Imam Asy-Syafi'i tadi. Dia nama ayahnya Idris, kakek pertamanya Abbas, kedua Utsman, ketiga Syafi', 4 Sa'id, 5 Ubaid, 6 Abdu Zaid, 7 Hashim, 8 Al-Muttalib, ke-9 kakek yang ke-9 itu bertemu pada Abdu Manaf. Jadi secara garis keturunan dia Quraisy, dia suku Quraisy, dia termasuk keturunan atau Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada dua kemuliaan disebutkan para ulama tentang kemuliaan nasab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang pertama, dia bersuku Quraisy. Suku Quraisy ini suku terhormat. Sampai-sampai kata Nabi dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, "An-nasu taba'un li Quraisy." Manusia itu adalah pengikut suku Quraisy. Manusia ini secara umumnya mengikut suku Quraisy. Mengapa Nabi mengatakan manusia ini mengikut suku Quraisy? Karena pada prinsipnya di zaman Nabi orang mengikut Quraisy karena suku termulia saat itu. Muslimuhum taba'un li muslimihim. Orang Islamnya mengikut suku Quraisy. Maksudnya Nabi itu suku Quraisy diikut banyak orang. Tetapi sebaliknya begitu juga, wa kafiruhum taba'un li kufrihim. Orang kafirnya juga mengikut suku Quraisy. Maka populer orang kafir Quraisy. Gitu Pak ya. Ini orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka Abu Lahab di antaranya kan. Abu Lahab paman Nabi, kan tokoh-tokohnya itu. Nah, jadi orang Islam mengikut suku Quraisy, orang kafirnya mengikut suku Quraisy. Maka suku Quraisy ini spesial. Nah, sehingga kelebihan yang kedua pada nasab Imam Asy-Syafi'i ini adalah dia disebut sebagai Al-Muttalib. Al-Muttalib ini ya karena kakeknya ada yang bernama Al-Muttalib, sehingga disamakan Nabi antara Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Kata Imam Al-Baihaqi, luar biasanya Imam Asy-Syafi'i ini karena dia Al-Muttalibi, ketika kita bersolawat otomatis solawat sampai kepada dia. Karena solawat itu kan ada wa ala ali. Kalau kita kan bersolawat pendek, Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah sampai kita ucap wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan kepada keluarganya, keluarga Nabi Muhammad, maka Imam Syafi'i termasuk bahagian dari keluarga Nabi Muhammad. Setiap umat Islam dimanapun sekarang berselawat menggunakan kata wa ala ali, maka otomatis sampai juga kepada Imam Asy-Syafi'i. Nah, itulah kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Ternyata dia satu jalur garis keturunan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunyahnya tadi Abu Abdullah, tetapi kita menyebutnya lebih kenal dengan sebutan Imam Asy-Syafi'i. Di mana dia lahir? Nah, ini kalau kita lihat sejarah sejak di mana kapan ya.
tahun 150 Hijriah lahir di Gaza, Palestina. Jadi dia asli Palestina, maksudnya kelahirannya Palestina. Sebahagian menyebutnya Asqalan. Kita kan mengenal ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan itu di mana? Asqalan itu semacam kampung kecilnya, atau sebaliknya, Gaza kampung kecilnya yang lebih besarnya Asqalan. Jadi kalau ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu bukan di Gaza, Asqalan, sama itu hakikatnya. Jadi Gaza itu pun sebetulnya bahasa yang tepatnya bukan Gaza, Gazzah. Cuma mungkin orang kita payah menyebut Gazzah itu, Gaza aja lah. Jalur Gaza, kita lebih mengenal begitu. Gazzah, lahir di Gazzah, Palestina. Perkampungan yang hari ini masih dibombardir oleh orang Yahudi Zionis, Israel laknatullah alaihim. Nah, Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, dan di situ juga wafatnya Imam Hanafi. Jadi seakan-akan Allah menggantikan wafat Imam Hanafi, lahir Imam Syafi'i. Estafet, melanjutkan perjuangan Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Kemudian kalau kita lihat wafatnya tahun 204. Jadi antara 150 dengan 204 itu berarti berapa umur Imam Syafi'i? 54 tahun, tak lama Pak. Tapi umurnya produktif. Hari-harinya dihiasi dengan ilmu sehingga hari ini masih kita sebut namanya. Jadi luar biasa kalau kita lihat kehidupan Abu Hanifah An-Nu'man. Dulu ayahnya, ya awalnya dia tinggal di Madinah. Kemudian karena ada sesuatu, dia pindah ke Asqalan. Asqalan tadi satu daerah di Gaza tadi ada di Palestina. Nah, disitulah dia kemudian Imam Syafi'i lahir. Setelah dia hijrah ke Palestina, kemudian menikah dan lahirlah Imam Syafi'i. 2 tahun setelah itu wafatlah ayahandanya. Jadi Imam Syafi'i ini menjadi anak yatim. Dan ini seharusnya motivasi kepada anak-anak yatim kita. Jadi engkau walaupun ayahmu sudah meninggal nak, tapi lihatlah orang-orang besar itu biasanya memang seperti engkau anak itu. Nabi Muhammad yatim, Imam Syafi'i yatim, Imam Ahmad bin Hanbal, itu motivasi. Itu harus diberi motivasi seperti itu kepada anak-anak. Anak yatim itu sebetulnya anak-anak kaum muslimin semuanya. Harus dibantu pendidikannya, harus didorong, harus dipedulikan. Nah, kemudian kakeknya tadi kita sebut ada ada Syafi', As-Sa'ib dan selanjutnya. Kakek Imam Syafi'i yang ke-6 dari jalur ayahnya tadi bernama Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalibi. Nah, ini juga tergolong sahabat Nabi. Jadi bukan hanya ada 4 yang disebutkan dalam riwayat itu secara keseluruhan. 4 kakek Imam Syafi'i itu tergolong sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi itu definisinya orang yang jumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan beragama Islam. Man mata, siapa yang man laqiyan Nabi, yang bertemu dengan Nabi, wa amana bihi, beriman kepada Nabi, wa mata al Islam, mereka ini berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Syafi'i ini sahabat Nabi, maka dinisbatkanlah nama Syafi'i itu ke namanya Imam Asy-Syafi'i. Ibunya Fatimah Al-Azdiyah binti Ubaidillah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sebahagian menyebut riwayat ini lemah, tapi sebahagian lagi mengatakan bahwa ternyata ibunya juga keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ini satu riwayat dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Dan yang paling menakjubkan dari kehidupan dan pendidikan Imam Asy-Syafi'i itu karena perjuangan ibunda. Jadi kita lihat sebetulnya
Memang banyak ya, kebanyakan orang-orang sukses besar itu karena doa ibunda. Doa ibu. Perjuangan dan doa ibundanya Imam Syafi'i. Apalagi memang dah dalam keadaan yatim. Siapa lagi yang mempedulikannya? Ibundanya. Bagaimana perjuangan ibunda Imam Asy-Syafi'i mendidik Imam Asy-Syafi'i sejak umur 2 tahun dibawanya ke Kutab. Kutab itu pendidikan Al-Quran. Mendengarkan Quran. Umur 2 tahun belum bisa ngapain, belum bisa baca segala macam, tapi dia dibawa ke sana untuk mendengarnya, dengar bacaan Quran. Itu sekarang 2 tahun itu apa yang kita buat untuk anak cucu kita? Main lato-lato. Umur 2 tahun lato-lato, bengkak-bengkak. Jadi Imam Syafi'i 2 tahun sudah belajar Quran, mendengarkan. Makanya sampai nanti umur 7 tahun lengkap sudah hafalan Quran 30 juz. Jadi Imam Syafi'i luar biasa, di umur 7 tahun sudah hafal Quran. Bahkan yang menarik itu bukan hanya sekedar hafal. Kita kalau udah hafal tuh bangga kita memang. Tapi Imam Syafi'i sudah mendapatkan ijazah sanad dari gurunya, sampai dia mengaku saya belajar Quran ini berguru bersanad nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia katakan saya berguru kepada Ismail bin Konstantin. Kemudian guru saya ini juga belajar kepada gurunya Shibl. Gurunya Shibl ini belajar kepada gurunya Abdullah bin Kathir. Abdullah bin Kathir belajar dari gurunya Mujahid. Mujahid belajar dari gurunya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas belajar kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bacaan Rasulullah membaca Quran, seperti itu juga lah bacaan Imam Syafi'i. Maka terkenal Imam Syafi'i ini bacaan terindah. Orang-orang di zaman Imam Syafi'i kalau mau menangis, jumpalah Imam Syafi'i. Kok bisa menangis? Bacaannya yang luar biasa. Itu ada riwayat. Masih panjang ini. Karena udah diungkapkan. Ada kalimat orang-orang, atau nanti ajalah kita jumpa. Sekarang kita ikut aja dulu slide-slide ini. Sampai disebutkan hatta yatasaqatun nas. Orang-orang tuh sampai ini usia 13. Imam Syafi'i suaranya indah. Kalau baca Quran, kalau orang mau menangis, jumpa Imam Syafi'i. Qala Ibnu Nasr, kunna idza aradna an nabkiya, kata Imam Ibnu Nasr, kami dulu kalau mau menangis apa yang kami lakukan? Qala ba'duna li ba'din, lalu sebahagian kami mengucapkan sesuatu kepada sebahagian yang lain. Apa kata kami? Qumu ila hadzal fata al-Muttalib, pergilah menjumpai Al-Muttalibi, seorang yang bersuku Muttalib, Bani Muttalib. Siapa yang dimaksud? Imam Syafi'i. Yaqra'ul Quran. Jumpai dia, dengarkan bacaan Quran. Fa idza atainahu istaftaha al-Quran. Ketika kami mendatanginya, dia mulai baca Quran hatta yatasaqatun nas, sampai-sampai orang terjatuh-jatuh, tersungkur mendengarkan bacaan Quran Imam Syafi'i. Wa yakthuru ajiduhum bil buka, maka mereka pun dihiasi, maksudnya mereka pun menangis terseduh-seduh. Min husni sautihi, karena indahnya suaranya. Fa idza ra'a dzalika amsaka 'anil qira'ah. Setelah orang pada terseduh-seduh, terisak-isak, ramai orang terisak-isak menangis di belakangnya, dia kadang-kadang selesai salat duha di masjid itu dia baca Quran. Dia tak tahu orang di belakang sedang ingin mendengarkan bacaan Quran. Dia baca Quran. Orang mendengar sampai terjatuh, tersungkur-sungkur di belakang. Ketika dia melihat ke belakang, orang pada menangis, amsaka anhu, berhenti dia baca Quran. Gara-gara saya orang menangis. Begitulah indahnya
bacaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sama seperti Abdullah bin Mas'ud. Zaman Nabi dulu, kata Nabi, wahai Abdullah bin Mas'ud, iqra' alayya, bacakan Quran kepada. Ketika sampai pada ayat-ayat tertentu, fa idza aynahu tadriban, menetes air mata. Nah, begitu jugalah di zaman Imam Syafi'i, orang kalau mau menangis mendengarkan baca Quran, dengarkan bacaan Quran Imam Syafi'i. Kapan kita menangis dengan baca Quran? Pernah sedang sholat atau dalam keadaan bagaimana, itu tanda bahwa hati kita lembut. Orang-orang yang bagus bacaannya itu kadang-kadang dia ada rasa, apalagi dia paham dengan, kalau Imam Syafi'i jelas paham dia bahasa Al-Quran itu, karena dia sempat belajar di perkampungan Bani Huzail itu berapa tahun untuk memahami bahasa Al-Quran, karena dia ada rasa, ada dzauq. Ketika dia baca sampai ayat-ayat tertentu, umpamanya ayat-ayat tentang neraka, itu rasa takutnya itu luar biasa. Khawatir, takut betul masuk neraka itu, sampai dia khawatir itu ditunjukkan, bahkan menyebabkan nada bacaannya itu membuat hati kita pun menjadi khawatir, takut akan azab Allah Ta'ala. Sama imam-imam besar di Masjid Nabawi, di masjid-masjid di Timur Tengah sana luar biasa. Banyak juga jemaah kita yang umrah yang di bulan Ramadan itu sampai menangis-nangis itu ketika dibacakan ayat-ayat tertentu, karena imamnya juga menangis. Tapi kadang-kadang menangis kita ini bukan karena pahamnya. Pas ditanya, kenapa Bapak Ibu nangis? Lama betul baca ini. Jadi beda nangis ini karena bagus bacaan atau paham, atau karena lama. Begitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian kita melihat proses dia menuntut ilmu. Dia bercerita, ini riwayat. Dia bercerita, kata dia, kuntu yatiman fi hijri ummi. Saya tumbuh dalam keadaan yatim. Kuntu yatiman. Saya tumbuh di pangkuan ibundaku dalam keadaan yatim. Walam yakun laha ma tu'tini lil muallim. Ibu saya tak punya harta, tak punya duit untuk membayar guru mengaji. Saya mau juga belajar ngaji, tapi ibu saya tak punya duit, tak punya uang untuk menggaji guru. Wa qad radiya minni an aquma 'ala as-sibyan idza ghaba wa ukhaffafu anhu. Lalu aku tetap diizinkan oleh guruku belajar dengan catatan, kalau guruku lagi ada keperluan, akulah yang menggantikan tempat duduk guru. Gurunya duduk di sini mengajar, kalau ada halangan dia ada keperluan, disuruhnya Imam Syafi'i duduk gantikan. Jadi sejak kecil dia dah ngajar, mengajarkan kawan-kawannya yang seumuran, bahkan senior-seniornya yang belajar, karena kecerdasan seorang Imam Syafi'i. Lalu dia katakan, walamma khatamtul Quran, setelah aku khatam Quran di umur 7 tahun, dakhaltul masjidah, aku masuk ke masjid. Untuk apa? Fakuntu ujalisul ulama, aku menghadiri majlis ulama, majlis-majlis ilmu para ulama. Jadi orang-orang dewasa, orang besar muzakarah, ustaz-ustaz ini ulama-ulama besar, dia yang umur 7 tahun itu di situ. Hadir di situ untuk bermajlis dengan para ulama-ulama besar. Wa ahfazul hadis, aku hafal hadis-hadis yang dibacakan para ulama dalam majlis itu, aku hafal. Kalau didengarnya hadis-hadis Nabi itu langsung hafal. Bahkan bukan hanya menghafal Quran, dah hafal, hadis dah dihafalnya. Dia juga menghafal awil mas'alah. Aku juga menghafal masalah-masalah fikih. Masalah-masalah ini kalau gini bagaimana hukumnya? Oh ini dari dasar-dasarnya begini, ini istinbat hukumnya. Ini dasarnya dari hadis ini. Hadis-hadisnya hafal, masalah-masalah fikih pun sudah dia kuasai karena dia memang selalu ikut majelis para ulama saat itu. Wa kana manziluna fi Syi'bil Khim. Rumah kami, kata dia, tak jauh dari Makkah, dari Ka'bah itu. Satu jalan daerah itu ada nama kampung Syi'bil Khim. Diceritakan, ma kuntu ajidu ma ashtari bihil qaratis.
saya tidak punya apa-apa untuk membeli buku. Ashtari, tak ada yang bisa aku beli. Duit tak ada karena dia dalam keadaan yatim, serba kekurangan, ibundanya juga serba kekurangan. Jadi untuk membeli kertas belajar itu tak ada duit. Fakuntu akhudhul izam, yang kulakukan adalah mencari tulang. Dicarinya tulang-tulang yang udah berserak-serak di sampah-sampah itu, bersihkannya tulang-tulang. Wa aktubu fihi wa astauhibuz zuhur, lalu aku tuliskan di tulang-tulang itu. Tulang itulah jadi bukunya. Begitulah susahnya dulu dia belajar agama sampai harus mengumpulkan tulang-tulang. Wa astauhibuz zuhur, kemudian aku juga mencari di kantor-kantor, ada perkantoran-perkantoran di kota Makkah itu, di tong-tong sampah itu dia cari kulit-kulit kertas-kertas yang sudah rusak. Diambilnya lagi, dirapikannya lagi, disitulah dia menulis. Begitulah perjuangan dia menuntut ilmu. Imam Asy-Syafi'i. Sekarang kita buku udah banyak betul. Sampai-sampai tak ada lagi kita nulis-nulis. Imam Syafi'i mengatakan salah satu syair yang terindah, qayyid suyudaka bihablil wasit. Ikatlah tali pancingmu dengan ikatan yang kuat. Jangan sampai tali pancing itu dilarikan ikan, putus. Pancing dilarikan ikan. Kuat ikatannya. Sebagaimana engkau mengikat tali pancingmu itu dengan kuat, begitulah engkau ikat juga ilmu itu dengan catatan. Jadi kalau mau kuat, ilmu itu masuk dalam pikiran, catat. Kita sedang mencatat itu sedang memasukkan ilmu. Imam Syafi'i tak ada kertas, tak ada pena, diupayakannya supaya tetap dia belajar dengan mencatat. Kalau jemaah kenapa tak ada yang mencatat? Sudah ada rekamannya. Nanti bisa diulang-ulang. Kemudian wa aktubu fi zahriha, lalu aku tulis di kulit-kulit kertas yang sudah rusak itu. Sampai akhirnya Imam Syafi'i ditegur oleh pamannya. Nah, pamannya ada di Makkah. Mengapa Imam Syafi'i di umur 2 tahun itu dibawa oleh ibundanya ke Makkah? Karena di Makkah itu ada pamannya. Walaupun tetap tidak dipedulikan karena juga kehidupannya susah. Jadi dia hidup bersama ibundanya dalam keadaan serba kekurangan. Apa kata paman? Dia cerita. Ini udah berbunyi nih Pak, ini baru awal kehidupan kecilnya. Faqaddamtuha yawma idzin wa ana ibnu 10 sinin. Satu hari saat umur 10 tahun, ini masih saat umur 10 tahun. Fasurtu ila nasibin li wa ju'iltu atlubul ilma fayaqulu li. Jadi ternyata di usia 10 tahun itu, karena dia 7 tahun kan udah hafal Quran. 7 terus dia menghadiri majelis ilmu. Dunianya itu dunia ilmu. Hari-harinya menuntut ilmu, jumpa ulama ini, jumpa belajar. Di usia 10 tahun itu gelisah pamannya. Sampai pamannya marah kepada dia. Kata pamannya, la tashtagil bihadza. Jangan kau sibuk dengan ilmu-ilmu begini. Ngaji aja. Bentar ngaji. Ngaji aja hidupmu ini. Marah pamannya. Wa aqbil ala ma yanfa'uka. Sibukkan dengan bekerja, cari kerja. Hidup susah kok kerja tak ada, kok sibuk untuk ilmu ini gimana ceritanya? Marah pamannya kepada Imam Asy-Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, yang warna merah itu kata Imam Syafi'i, faju'ilat ladzati fil ilmi. Semakin dimarah pamannya menuntut ilmu, semakin semangat dia menuntut ilmu. Lezat, semakin lezat aku menuntut ilmu. Tertantang itu kan. Jadi orang kalau cinta ilmu dilarang dia menuntut ilmu, semakin semangat dia menuntut ilmu. Faju'ilat ladzati fil ilmi wa talabihi hatta razaqallahu marad, sampai Allah menganugerahkannya kepada itu. Orang kalau udah cinta ilmu itu, waduh ada kenikmatan, kelezatan. Itu hanya orang-orang yang pecinta ilmu itulah yang sadar
betapa mulianya, betapa indahnya, betapa nikmatnya ketika dia suka mendalami ilmu itu. Ada kelezatan. Apalagi Imam Syafi'i terkenal dengan setiap satu ayat yang dia baca lahir 40 hukum. Imam Syafi'i satu ayat itu nikmat. Oh, ini maksudnya ini hukum. Dapat satu hukum itu dan ini menjadi panduan bagi umat. Bagaimana tidak kelezatannya satu ayat 2, 3. Nah, ini hukumnya begini. Itu jadi catatan penting dan itu sampai kepada kita hari ini. Nah, jadi semangat dia itu sejak kecil 10 tahun dia menuntut ilmu, dilarang oleh pamannya dan dia bahkan semakin bersemangat untuk menuntut ilmu. Bayangkan di umur lebih kurang belasan tahun tadi dia pun dijumpai oleh seseorang. Ada yang mengatakan kepadanya, "Hadza Malik sayyidul muslimin." Yauma itu ada Imam Malik di Madinah. Dia pemimpinnya orang Islam. Pemimpinnya para ulama di zaman itu. Orang kalau mendengar Imam Malik, oh ini ulama besar. Kenapa? Dialah yang punya kitab hadis. Satu-satunya kitab hadis di zaman itu ya kitab Al-Muwatta. Sampailah informasi Imam Malik itu kepada Imam Asy-Syafi'i. Apa kata dia? Fa waqa'a fi qalbi. Setelah mendengar ada ulama besar Imam Malik, betul-betul tertanam ke dalam hatiku bahwa aku harus menjumpai dia. Harus berguru kepada dia. Lalu apa yang dia lakukan? Wa amadtu ilal Muwatta wasta'artuhu. Lalu aku berusaha mencari kitab Muwatta. Mana kitab Muwatta yang ditulis ini? Ini sebelum jumpa Imam Malik, pastikan dia baca dulu kitab itu sebelum jumpa dengan Imam Malik. Wasta'artuhu, lalu dia pinjam ke salah seorang ulama yang ada di Makkah. Wa hafiztuhu fi 9 layal, dan aku hafal kitab yang 10.000 hadis itu dalam waktu 9 hari. 9 malam cuma apa? Selesai oleh dia. Hafal, bukan baca. Kalau sekedar baca bisa mungkin. Ini hafal dia dalam 9 hari. Faqadimtul Madinah, lalu aku pun berangkatlah ke Madinah. Setelah hafal baru berangkat. Fabalautul kitab. Sebelum menjumpai Imam Malik itu, dia berjumpa dengan gubernur Makkah. Jumpa dengan gubernur Makkah, tolong berikan rekomendasi untuk belajar agama ke Madinah, menjumpai Imam Malik. Surat rekomendasi itu diberikan kepada gubernur Madinah. Gubernur Madinah pun kaget. Nah, itu kalimat dia. Kemarin sudah kita singgung sedikit. Pola yang paling bawah. Ya bunayya, katanya. Wahai anakku, dia ngomong sama Imam Syafi'i masih kecil, belasan tahun. Wahai anakku, inna masyi min jawfil Madinah ila jawfi Makkah. Engkau suruh aku berjalan kaki dari Madinah ke Makkah. Berapa kilo tuh Makkah Madinah jalan kaki? Engkau suruh aku berjalan kaki dari Madinah ke Makkah, hafiyan rajilan, dalam keadaan telanjang kaki, tak pakai sepatu, tak pakai sendal, tak pakai alas kaki, ahwanu alayya, lebih ringan bagiku, minal masyi ila babi Malik, daripada aku pergi ke rumah Imam Malik, berkunjung berada di depan pintu rumah Imam Malik. Lebih ringan kalau engkau suruh aku jalan kaki tak pakai sendal ke Madinah, ke Makkah, dari Madinah ke Makkah, lebih ringan bagiku daripada bertemu dengan Imam Malik. Segan karena karisma seorang Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik itu ulama besar, bahkan Khalifah Harun ar-Rasyid pun tidak berani macam-macam dengan Imam Malik, apalagi gubernur Madinah. Artinya karena karismatiknya seorang Imam Malik itu yang luar biasa. Maka orang datang hanya untuk menuntut. Pernah Imam Malik itu dipanggil, disuruh datang untuk mengajar di istana oleh Harun ar-Rasyid. Disampaikan berita itu kepada Imam Malik. Kata Imam Malik, kalau khalifah mau belajar hadis Nabi, jangan aku yang datang ke istana, dia yang datang menjumpai aku di rumah. Makanya Harun ar-Rasyid pun belajar kepada Imam Malik. Nah, termasuklah gubernur Madinah ini, dia kalau menjumpai Imam Malik langsung ini
Gimana rasanya? Tetapi karena Imam Syafi'i ini seorang pemuda yang luar biasa, lalu dia katakan, aku tak ada niat apa-apa. Aku hanya sekedar memohon bantuan agar aku bisa belajar dengan Imam Malik. Tolonglah sampaikan. Akhirnya dia antar juga. Sampailah di depan pintu Imam Malik. Nah, itu kisahnya sudah kita kaji juga kemarin. Paling tidak pertemuan itu pertemuan yang mengganggukan. Pertemuan Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i. Itulah pertemuan pertama. Ketika disampaikan surat itu, kata Imam Malik, subhanallah. Awasara ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'khadhu birrasail. Beginikah cara kalian untuk mendapatkan hadis-hadis Rasulullah? Pakai surat-surat seperti ini kah? Nah, disitulah Gubernur Madinah merasa malu karena seperti dimarahi oleh Imam Malik. Tetapi suasana itu menjadi mencair karena seorang Imam Syafi'i berdiri maju. Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, bukan begitu wahai Imam. Saya ini keturunan Rasulullah. Saya ini pecinta ilmu. Saya datang betul-betul murni untuk belajar kepada Allah. Saya khawatir kalau tidak melalui proses seperti ini, jangan-jangan saya yang masih kecil ini tak bisa bermajelis dengan. Setelah dia jelaskan begitu, barulah Imam Malik tenang. Lalu dia pun memberi nasihat kepada Imam Asy-Syafi'i. Ini nasihatnya yang baik. Ya Muhammad, karena namanya Muhammad, dia memperkenalkan dirinya Muhammad bin Idris. Ya Muhammad, ittaqillah. Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah, wajtani bil ma'asi. Jauhilah maksiat. Fa innahu sayakunu laka sya'nun min asy-sya'ni. Karena aku melihat engkau akan menjadi seseorang yang luar biasa. Jadi pesannya itu saja, bertakwa kepada Allah, jauhi maksiat karena engkau ini bukan seperti orang biasa. Ada sesuatu, firasat orang beriman. Ittaqu firasatal mu'min, hati-hatilah kalian dengan firasat para ulama, firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru bi nurillah, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Makanya Imam Malik pun melanjutkan pesannya kepada Imam Syafi'i. Innallah, yang paling bawah. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qad alqa ala qalbika, sudah menanamkan, memberikan ke dalam hatimu nuran, cahaya. Allah sudah memasukkan dalam hatimu cahaya. Fala tudfi'hu bil maksiyah, jangan engkau padamkan cahaya itu dengan perbuatan maksiat. Itu kan pesan-pesan yang luar biasa disampaikan oleh Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i. Sampai akhirnya Imam Syafi'i dipersilahkan belajar. Dan ketika dia disuruh baca, dia tak punya buku, tak punya apa-apa, disuruh baca. Dia tak perlu membaca lagi karena dia sudah hafal. Sampai ketemu, zid ya fata, zid, baca terus, baca sampai sekian hadis, sekian banyak. Tidak ada satu huruf pun yang ketinggalan, tidak ada satu kata pun yang keliru. Nah, disitulah semakin takjubnya Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i. Banyak kisah-kisahnya. Nampaknya kalau kita lanjutkan ini tidak cukup waktu kita. Mulai dari belajarnya di Makkah, belajar fikih dengan ulama-ulama besar, menuntut ilmu ke Madinah bersama Imam Malik, juga menuntut ilmu di umur 21 ke Irak. Banyak guru-gurunya. Sampai bekerja dia di Yaman. Dia sempat menjadi pegawai di Yaman. Kalau Imam Hanafi kemarin dia menolak jabatan, tapi Imam Syafi'i memilih jabatan. Dia kan itu prinsip hidup itu, kalau dia pilih, dia berusaha merubahnya.